بسم الله الرحمن الرحيم. Wasani Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Ya, tarjamatuhu wa makanatuhu fi tafsir. Huwa Abu Hamzah atau Abu Abdullah Muhammad ibn Ka'ab ibn Salim ibn Asad al-Qurazi al-Madani min Hulafa'il Aus. Nah, ini beliau termasuk nenek moyangnya termasuk orang Yahudi ya. Sepertinya Qurazi. Qurazi itu dari orang Yahudi mana ya, akhwat? Ya, akhwat. Bani Quraisyah. Bani Quraisyah. Bani Quraisyah. Kok masih ada tersisa? Bukannya Nabi memutuskan? Kalian baca belum sejarah tentang putusan siapa ya? Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah ya. Yang memang disetujui oleh Nabi ketika mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Putusannya bagaimana? Baca nggak sirah tentang Bani Quraisyah? Bagaimana akhir dari sejarah mereka? Ingat nggak? Hah? Diusir dari Madinah. Nah, bukan. Yang diusir dari Madinah itu Bani Nadir. Kalau Bani Quraisyah bukan diusir. Apa? Putusannya adalah semua yang sudah berumur balik, ya, yang laki-laki bukan yang perempuan, semua yang sudah berumur balik dari kaum laki-laki dihukum mati. Nah, itu putusan untuk pengkhianatan Bani Quraisyah. Sedangkan yang perempuannya dijadikan budak, nah, sedangkan anak-anaknya dibebaskan. Jadi artinya ya ini beliau termasuk yang kemudian dari keturunan yang selamat ya saat hukuman itu diterapkan. Bisa jadi bapaknya yang mungkin hidup saat atau bapaknya masih belum balik saat itu mungkin. Ya Allah lah. Tapi nisbatnya beliau kepada Qurazi di kemungkinan adalah Bani Quraisyah. Maka disebut min Hulafa'il Aus ya, karena Yahudi Bani Quraisyah termasuk khulafa dari Aus. Aus itu salah satu dari dua suku yang ada di kota Madinah ya, yaitu Aus dan Khazraj. Baik. Rawa an Ali wa Bani Mas'ud wa Bani Abbas wa ghairuhum wa rawa an Ubay ibn Ka'ab bil Wasithah. Ini uniknya nih, beliau rupanya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tapi bil Wasithah. Bil Wasithah berarti tidak langsung ya. Tidak langsung menerima dari Ubay bin Ka'ab. Namun beliau termasuk menerima dari ulama yang lain, hanya saja masuk dalam madrasah Madinah. Ya. Mungkin karena tinggalnya di Madinah, akhirnya beliau termasuk mufassir Madinah. Wa qad ishtahara bis-siqah wal adalah wal wara' wa kasratul hadis wa ta'wilul Quran. Nah, ini beberapa keilmuan beliau termasuk siqah, adil, dan juga banyak menafsirkan Al-Quran. Wa ta'wilul Quran maksudnya menafsirkan Al-Quran. Ya. Qala Ibnu Sa'ad. Nah, Ibnu Sa'ad seorang ahli sejarah yang memiliki kitab Tabaqat. Ibnu Sa'ad mengatakan kana siqah aliman katsir hadis wari'ah. Ya. Jadi ini kesaksian dari Ibnu Sa'ad, kemudian kesaksian dari Al-Ajli Madani, seorang asal Madinah, tabi'i siqah rajulun salih alimun bil Quran. Wa huwa 'inda ashabil kutubi sittah. Nah, juga diambil ilmunya riwayatnya oleh 6 ulama hadis ya. Wa qala Ibnu Aun ma ra'aitu ahadan a'lamu bi ta'wilil Qur'an minal Qurazi. Ini kesaksian tentang keilmuannya yang luar biasa. Ya, ini kesaksian dari sebagian orang bahwa beliau adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an, yaitu Al-Qurazi. Al-Qurazi maksudnya Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi. Wa qala Ibnu Hibban kana min afadil ahli Madinah ilman wa fiqhan. Termasuk orang yang utama ya, secara keilmuan. Wa kana yaqussu fil masjid fasaqata alaihi wa ala ashabihi saqfun. Nah, ini sebab beliau meninggal ya. Nah, ini cerita dari Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa meninggalnya itu gara-gara tertimpa oleh saqfun ya. Tertimpa oleh apa saqfun itu? Genteng ya, atau apa saqfun? Saqfun itu apa ya, Khot? Fasaqata alaihi wa ala ashabihi atap ya, genteng atap ya, beliau tertimpa atap ya di masjid yang ada di Madinah. Famata huwa wa jamaah ma'hu tahtal hadam. Nah, akhirnya meninggal bersama dengan beberapa orang di bawah reruntuhan itu. Orang-orang yang meninggal karena reruntuhan itu biasanya disebut dengan al-hadma ya, disebut dengan al-hadma dari kata hadim jamaknya hadma. Jadi mereka termasuk, dan orang yang meninggal karena reruntuhan ini ya akhwat, dalam hadis Nabi termasuk syahid ya.
termasuk syahid seperti al-gharqa. Al-gharqa itu jamak dari gharib, ya orang yang tenggelam. Nabi juga sebutnya sebagai orang yang mati syahid. Syahid dalam arti akan menjadi kesaksian dengan meninggal yang seperti itu karena kesabarannya, dengan syarat dia muslim. Nah, ini meninggalnya Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ya karena tertimpa oleh atap dari masjid. Ya, sanata tamani asyarah wa mi'ah. 118 Hijriah, wa qila ghairu dzalik wa huwa ibnu tamani wa sab'ina sanah, dan cukup berumur panjang juga ya sekitar 70 ibnu tamanin wa sab'ina sanah, ya 78 tahun beliau hidup. Baik, ini Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi dari Madrasah Madinah.